ini penggemar filmnya Spider-Man. Pasti dong, karena kali ini kita akan keliling kota cantik New York City untuk melihat spot-spot ikonik dan juga spot yang dipakai untuk lokasi filmnya Spider-Man loh. Yuk, tunggu apa lagi? Mari kita lihat dunia lagi di New York City bareng. In our first destination, yaitu yang pasti Times Square. Nah, Times Square ini adalah spot paling terkenal, terpopuler di kota New York City. Known for its tall buildings, billboards, and neon lights, Times Square itu dikunjungi oleh 50 million tourists per tahunnya. Nah, jadi lokasi Times Square ini itu udah sering banget dipakai sebagai lokasi syuting filmnya Spider-Man ya. Termasuk di Spider-Man yang pertama, di mana Peter Parker berantem bersama Green Goblin. Dan juga yang kedua, di The Amazing Spider-Man 2, the epic fight of Spider-Man and also Electro. Aside from the pretty lights, Times Square itu menyediakan beberapa aktivitas yang beragam loh. Dan terutama salah satunya adalah Broadway shows. Broadway pertama itu diselenggarakan di kota New York City pada tahun 1735 yang sampai sekarang sudah mendunia. Nah, dan Broadway shows yang sekarang sedang dimainkan itu termasuk the Tony Award winning Hamilton, which is the one behind me right now. Aku tuh kemarin baru nonton 2 minggu yang lalu. Kagum banget, that was my first ever Broadway show and it was so worth it. Dan yang lain juga ada Wicked, Harry Potter and the Cursed Child, Beetlejuice, Aladdin, Tina, dan masih banyak lagi. You can also step into the chocolate oasis at M&M's World, yaitu toko M&M terbesar di dunia yang menyediakan bermacam coklat. Nah, untuk kalian yang penggemar K-pop culture udah tahu dong, di sini kan juga ada Line Friends Store di Times Square, the South Korean company that became one of the biggest names in the modern pop culture. Tokonya tuh lucu banget ya, ini tuh mereka menjual bermacam ragam pernak-pernik, boneka, pokoknya lucu-lucu banget deh barang-barangnya. Untuk all you ARMYs, Line Friends Store ini juga terkadang menjual merch-nya BTS loh. And lastly, kalian juga bisa bertemu dengan seleb favorit kalian di Madame Tussauds. Tapi sayangnya, selebnya cuma wax figure doang ya, bukan yang beneran. Nah, jadi Madame Tussauds ini is a renowned waxwork museum yang mempunyai lebih dari 100 crafted models of some of the biggest and best names in Hollywood, sports, music, politics, and beyond. Peonies. You okay? No. Okay, now we're going away from like the busyness of the city that is Times Square, dan kita sekarang lagi di tempat yang lebih adem, lebih enak, which is Central Park. Terletak di Uptown Manhattan, 341 hektar taman ini itu sangat-sangat terkenal ya, dan bukan hanya sebuah taman, tapi juga banyak banget hidden gems di sini yang kalian harus tujui. Nah, jadi di sini ini tuh ada sebuah trek ya, panjang banget, panjangnya tuh 10 km, dan banyak banget orang-orang yang menggunakan trek ini kayak untuk sepedahan, untuk lari, untuk olahraga, ada yang roller skating, ada pokoknya macam-macam deh, whatever it is. 10 km cuma jalanan doang, nggak ada mobil sama sekali, dan bisa dipakai untuk semua orang, gratis. Nah, jadi Central Park itu bukan hanya sekedar taman, karena saking gedenya banyak banget aktivitas yang bisa dilakukan di dalamnya. Termasuk menyewa rowing boat seharga $20 untuk 1 jam. This is such a fun and cheap day idea. Lalu kita juga bisa mampir ke Central Park Zoo, where there are lots of animals to see. You can also stroll the Conservatory Garden, penuh dengan bunga-bunga yang cantik. There's also my favorite spot in the entire park, yaitu Bethesda Terrace. Nah, di sini tuh you can get a view of the lake, ada air mancur, lalu juga ada the famous Bethesda Terrace Arcade dengan ceiling that's so beautifully decorated. It's such a romantic spot.
And there's also sheep meadow, yaitu 6 hektar halaman rumput terbesar di sini. Jadi tuh kalau di sini seringnya dipakai untuk orang-orang piknik bareng teman-teman, main frisbee. Overall, just the place you wanna be to enjoy the sun. Nah, itu pun nggak semuanya ya aktivitas yang disediakan di sini. Masih banyak lagi nih yang harus kita explore. Belakangku ini ya, gedung megah dan cantik ini adalah the New York Public Library located on 34th Street. You don't need to be a book lover to appreciate the majesty of this building. Nah, this cool architectural building itu dibangun pada tahun 1895 dan sekarang sudah menjadi salah satu sejarah kota New York for over a century. Nah, di dalamnya ada lebih dari 10 ruang baca that's beautifully decorated, ada lukisan di setiap dindingnya dan juga lampu chandelier yang bergantung di atas. Nah, tapi untuk bisa masuk ke beberapa ruang bacanya, kita harus membawa buku ataupun laptop. Karena nggak semua orang bisa masuk dengan gampang. Dan di beberapa reading roomnya, kita juga nggak boleh bersuara. This is because we want to respect orang-orang lain yang sedang bener-bener belajar. Bryant Park adalah tamannya tuh lokasinya bener-bener in the heart of the city banget, dan it's also surrounded by like the skyscraper of New York, which makes it really unique ya, kayak you get like a sense of like nature, tapi kayak dapet gedung-gedungnya juga cantik banget pokoknya di sini. Jadi di Bryant Park ini karena size-nya lebih kecil, orang-orang tuh biasanya menggunakan tamannya cuma untuk bersantai atau misalnya kadang lagi hari kerja mereka tuh makan siangnya di sini sambil ngelihat pemandangan. Karena emang cantik banget gitu kan. Dan enaknya ya kalau misalnya lagi musim panas nih kayak sekarang, setiap hari Senin mereka tuh ada outdoor movie night di taman ini. Bener-bener di sini, jadi nanti mereka tuh biasanya ada proyektor, ada panggung gitu ya. Terus orang-orang bawa tikar sendiri, bawa kursi sendiri untuk bisa nonton. Biasanya tuh malam-malam jam 8, jam 9 gitu. Nah, kalau di waktu musim dingin, taman tersebut berubah menjadi ice skating rink yang harganya tuh sekitar $35 per orang. Last winter was the first time I ever tried ice skating and it was right here in this park. Cantik banget gak sih pemandangannya? Nah, dari belakang kita ini sekarang, ini tuh ada a very odd looking building. Ini tuh namanya Flatiron Building. Dan gedung ini tuh dipakai di setiap filmnya Spider-Man ya, sebagai kantornya The Daily Bulge, yaitu sebuah fictional newspaper company. Sayangnya, lagi renovasi. Ini gedungnya tuh unik banget, gara-gara bentuknya. Bentuknya tuh di depannya lancip, tapi makin besar tuh makin ke belakang tuh makin besar. Jadi kayak dari atas tuh kayak triangle gitu loh, ya. Nah, jadi gedung ini adalah sebuah kantor yang dibangun pada tahun 1902. Sampai sekarang masih kantor. Sayangnya yang bisa masuk ke dalam itu cuman para karyawan yang punya akses. Jadi kita sebagai turis-turis tuh cuma bisa foto-foto di depan doang gitu kan. Dan walaupun ini lagi renovasi, orang-orang tuh masih pada foto-foto di depan, masih pada selfie-selfian gitu kan. Karena emang cantik banget nih gedungnya ya, unik gitu loh. Nah, ini dari sampingnya ya. Kalau kita lihat di jendelanya sih kayaknya lantai-lantai bawah sana tuh emang kantor ya. Nah, tuh. Ini kayaknya emang kantor sih. Tuh ada storage-storagean gitu kan, sampai atas. Dan mungkin ke atas masih kantor atau apartemen, aku kurang tahu deh. Tapi gila tuh, to live in this building, kayaknya historic banget gitu ya, bagus banget. On to our last location. Gila, nggak nyadar banget ya
kita udah kelilingin New York dari tadi loh. Gimana so far tempat favorit kalian yang mana? Ya karena belum selesai di situ ya. And this is another really cool building di belakangku. Di sini kita ada the most infamous Grand Central. Nah, Grand Central adalah salah satu stasiun kereta terbesar di dunia yang menyambungkan banyak banget kota dari seluruh Amerika ke New York City. Banyak banget nih pengunjung dari luar kota yang datang ke Grand Central karena memang ini port harbor-nya mereka, atau mereka cuma ingin mengagumi architecture yang menakjubkan. Mereka juga bisa bersantap di restoran di bawah karena di lantai bawah tuh banyak banget restoran tersedia. Atau mungkin mereka ingin memerankan kembali adegan film favorit mereka yang pasti itu termasuk Spider-Man dan juga Avengers. And look at how pretty the ceilings are ya. Jadi di atas ini, it's a painted constellation of the 12 zodiac signs painted in real gold. So before we end, I kind of want to show you real quick my updated skincare routine. Jadi tuh dari kemarin aku tuh trying to be more comfortable and showing my true skin on camera, and that's all thanks to Scarlet Whitening. So first step, I use the Brightly Essence Toner. Ini tuh penting banget for keeping my skin hydrated dan lembab. Next, we have the Brightly Ever After Serum. Now this is the key to my acne. Aku tuh banyak banget ya. Ada sering kayak time to time jerawatan, dan kadang-kadang tuh juga ada bekasnya juga merah gitu, nggak bakal hilang. And this is so important untuk kayak ngurangin bekas jerawat aku ya. Jadi aku lagi sering-sering pakai to see more result. And then lastly, we have the Brightly Ever After Cream Day and Night. This time I'm wearing the day one, and this is to keep my skin forever glowy and dewy. Okay, and with that, I'm gonna end the video right here. Thank you everyone for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. And I'll see you guys in my next video.